Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Santek Yasa di acara Bincang Inspiratif by Medias TV dan Media Seprasa Entertainment. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, Bincang Inspiratif merupakan salah satu segmen yang memang kita khususkan untuk mengundang berbagai insan kreatif dan inspiratif muda untuk bisa sharing dan berbagi informasi mengenai cerita mereka untuk bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Hari ini kita juga mengundang sosok inspiratif lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita tonton videonya. Baik, halo sahabat inspiratif di rumah. Jadi kali ini kita kedatangan salah satu sosok inspiratif yang sangat-sangat menginspirasi, memiliki segudang prestasi khususnya di bidang pageant. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Vincent, apa kabarnya? Halo Kak, salam kenal, baik Kak, alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak? Sudah aktivitasnya gimana tadi? Alhamdulillah aktivitas hari ini lancar Kak. Lancar ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, sedikit informasi sebelum kita lanjut untuk mengkulik profil Kak Vincent. Kak Vincent ini merupakan memiliki berbagai prestasi khususnya di bidang pageant seperti yang sudah saya sampaikan tadi, diantaranya sebagai PL Ambassador Kalimantan Barat tahun 2025, Putra Nusantara Pendidikan tahun 2024, Duta Muda Indonesia Kebudayaan 2024, dan Putra Kebudayaan Nusantara Best Aksi tahun 2023. Nah, Kak Vincent ini kan banyak sekali prestasinya khususnya di bidang pageant. Mungkin Kak Vincent bisa sapa sahabat inspiratif di rumah serta bisa melanjutkan dengan hal apa yang menginspirasi Kak Vincent untuk bisa berkecimpung di bidang pageant, Kak. Silakan, Kak. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent. Nah, saya berasal dari Kalimantan Barat, khususnya salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat sendiri, yaitu Kabupaten Mempawah. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kata Mempawah ataupun belum pernah nih kayak ke Kalimantan Barat sendiri. Jadi Kalimantan Barat sendiri punya banyak 12 kabupaten dan 2 kota. Nah, kotanya itu ada kota Pontianak, kota Singkawang. Nah, 12-nya itu banyak, ada Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Ganda, Sintang, Sanggau, dan lain-lain. Nah, saya ini orang dari Mempawah. Nah, saya itu pertama-tama terjun di bidang pageant itu waktu semasa kuliah, waktu kemarin di tahun 2020 kalau nggak salah, di tahun 2020. Nah, pertama kali itu saya masuk ke salah satu pageant yang ada di Kalimantan Barat sendiri. Namanya itu adalah Kekememe. Nah, Kekememe itu adalah sebuah yayasan atau organisasi. Nah, itu dia merupakan sebuah wadah bagi para generasi muda, khususnya pemuda-pemudi Tionghoa, untuk melestarikan budaya-budaya Tionghoa sendiri dan juga pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Nah, akhirnya saya coba nih terjun langsung ke masuk ke dalam organisasi Kekememe. Nah, waktu itu di tahun 2019 ya. Nah, itu kan masa-masa COVID. Yeah. Nah, kemarin daftar audisi. Nah, setelah itu lolos dan kemudian sampai di situ saya bentar Kak, ini macet nggak? Nggak, aman Kak. Aman, sinyalnya aman kok, jernih banget. Tadi nge-freeze. Iya, aman kok, nggak ada nge-freeze, aman. Oke, lanjutin lagi ya. Nah, habis itu sebelum Kak lanjutin, tadi kan Kak sempat mention Kak mengawali dengan ikut, cara bacanya itu gege apa kekememe? Kekememe. Berarti kan saat Kak mengawali itu tuh saat Kak masih di masa kuliah kan? Di tahun 2020. Iya, betul. 2020. Nah, ya kan, apakah Kak memang dari dalam diri sendiri untuk ikut di ajang tersebut karena memang punya passion untuk mungkin melestarikan kebudayaan? Karena Kak tadi sempat bilang bahwa Kekememe itu lebih ke kebudayaan Tionghoa ya, benar ya Kak ya? Tionghoa. Iya, betul. Ataukah memang ada dorongan dari komunitas ataupun teman-teman mungkin? Karena kemarin salah satu narasumber kita, Kak Suryadi, dia itu tuh sebenarnya belum ada intention untuk ke pageant. Cuman tiba-tiba dari satu acara dia tiba-tiba didaftarin oleh teman-temannya. Yuk kamu pakai
baju batik, kita kirim foto baju batik, kita mau pakai apa, tiba-tiba didaftarin pageant gitu. Kalau Kak, apakah sama ceritanya atau gimana Kak? Oke. Nah, awalnya aku tahu Kakak Meme ini adalah dari temanku gitu. Nah, tempat pernah ikut sebelumnya. Nah, dia tuh bercerita mengenai Kakak Meme ini. Nah, habis itu aku kepo kan mengenai yayasan Kakak Meme ini. Habis itu cari di Instagram, apa sih itu yayasan Kakak Meme? Oh, setelah cek tahu yayasan Kakak Meme tuh dia bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat sendiri. Nah, saya membandingkan diri untuk mendaftar di pageant tersebut. Namun kan dia punya banyak tahap audisi, dari tahap audisi masuk ke dalam dutanya tersebut, kemudian tahap antar kabupaten dan ke pusatnya di kota Pontianak. Nah, dia tuh punya pusat karantinanya tuh di Pontianak. Nah, kemarin tuh saya berhasil melewati 2 tahap itu, di tahap yang audisi untuk masuk jadi peserta dan tahap untuk masuk menjadi semifinalis. Nah, untuk menjadi finalis kan dikirimkan ke Pontianak. Namun sayangnya waktu itu COVID kan. Iya, benar. Waktu itu COVID. Untuk karantina kan harus ada tes COVID, terus kemudian ada pakai masker. Nah, waktu itu sudah mempersiapkan semuanya, namun karena ada ada tes COVID, kemudian akhirnya tidak jadilah berangkat kan, karena orang tua khawatir akan hal tersebut, karena takutnya diapa-apakan. Benar. Karena Kak zaman dulu itu karena zaman dulu tuh masih tabu Kak ya. Kadang-kadang kita sehat-sehat aja, tiba-tiba saat dites positif, itu bisa nyebar satu kampung loh Kak, kayak di daerah saya. Iya. Jadi daripada nanti istilahnya kita dikucilkan karena kita COVID, habis itu harus di karantina segala macam, mending ya udah lepasin aja gitu Kak ya. Gitu. Lanjut Kak, gimana lagi Kak? Nah, iya benar banget, karena kan COVID waktu itu kan masih parah-parah banget kan. Kita si A ini terkena, terus belum lagi nanti tiba-tiba si B kan yang kena. Iya benar. Nah, habis itu nggak jadi berangkat ke grand final pada malam hari itu. Kan biasa kan grand final ke Meme tuh biasanya ada di Cap Gome. Kakak tahu nggak? Yeah. Hari Cap Gome. Saya nggak tahu harinya, cuma saya pernah dengar Kak. Itu Februari ya? Jadi Maret ya? Iya. Dia ini tergantung. Jadi kan dia Cap Gome itu dihitung dari Imlek Kak. Nah, Imlek itu biasanya di Januari, kalau nggak di Januari di Februari. Nah, Cap Gome itu adalah hari ke-15 setelah Imlek Kak. Misalnya kan tahun ini kan tanggal 28 nanti kan, 28 Januari. Nah, nanti kakak hitung berarti Cap Gome di tahun 2025 berarti di hari ke-15. Jadi 29, 30, 31, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tanggal 12 Februari Kak nanti Cap Gome. Lagi 2 harinya Valentine gitu ya. Iya, karena kalau nggak salah Kak ya, sahabat saya punya sahabat di Kalimantan Barat namanya Anthony. Dia bincang inspiratif guest sebelumnya. Dia katanya juga dulu sempat join kalau nggak salah. Tapi saat itu dia kan harus kompetisi nasional, ada ajang yang harus dia ikuti. Cuman masanya itu berdempetan di Februari Maret juga kayaknya itu. Jadinya dia lepas lah karena mungkin mau cari pengalaman yang setingkat nasional mungkin ya. Cuman anyway keren banget walaupun gagal berangkat. Cuman itu mungkin jadi istilahnya waktu kakak motivasi lebih untuk mempersiapkan agar bisa menang dan mengikuti ajang-ajang berikutnya. Nah, habis ke Meme itu lagi berapa bulan atau berapa tahunnya Kak ikut pageant lagi? Pageant baru. Oke. Nah, waktu itu grand finalnya di Februari kan Kak? 2020 Kak ya? 2020 ya itu? Iya.
betul Oh, 2020 iya. tapi kok nggak salah Februari kok nggak salah ya, di Februari pertengahan atau apa gitu cap gome. Nah habis itu nggak jadi apa karena COVID. Nah setelah itu muncullah ajang baru setelah Kekememe nih. Kekememe nih udah lama kak. Dia tuh ada sebuah yayasan di bidang kebudayaan Tionghoa. Jadi di Kalimantan Barat sendiri tuh punya banyak ada ada suku Dayak, ada Melayu, Tionghoa. Nah Kekememe itu di bidang Tionghoanya, di suku Tionghoa. Terus kemudian ada Bujang Dara. Bujang Dara tuh untuk suku Melayu. Kemudian ada Lanceng Peraban itu untuk Madura gitu, Madura. Madura. Kalau Dayak Bujang Dara Gawai gitu, Bujang Dara Gawai Dayak. Nah Kekememe ini adalah bergerak di suku Tionghoa, pariwisata dan kebudayaan Tionghoa itu. Nah setelah di bulan 2 kemarin di tahun 2020, habis itu tiba-tiba muncul sebuah duta baru nih, namanya Mr. Kalimantan Barat gitu. Itu, nah Mr. Kalimantan itu ajang yang baru gitu. Itu di bulan 7 kalau nggak salah, bulan 7. Nah itu foundernya itu Al Production. Nah itu biasanya yang diurus tuh ada temannya Bang Antoni, namanya tuh Bang Rea. Nah itu dia yang dirikan Mr. Kalimantan Barat sendiri. Nah akhirnya di Mr. Kalimantan Barat sendiri kan dia sama kayak Kekememe, cuma kalau di Mr. Kalimantan Barat ini hanya berfokus hanya laki-laki doang kak. Jadi dia nggak ada perempuan, jadi laki-laki semua. Karena Mister ya kak ya. Betul, nggak ada Miss-nya. Jadi kan biasanya ada Miss dan Miss. Nah uniknya ini dia hanya Mister doang, hanya cowok semua. Nah aku coba daftar kan, menarik nih Mister Kalimantan Barat kan, buat ajang di Kalimantan Barat sendiri. Nah Mister Kalimantan Barat ini dia bergerak di bidang pariwisata juga, ada pariwisata, sosial dan budaya. Nah akhirnya aku cobalah mendaftar. Habis itu akhirnya lolos, kemudian karantina offline di Pontianak, dan akhirnya berhasil gak mendapatkan walaupun gak menjadi winner, hanya mendapatkan prestasi sebagai intelijensia, kayak kepintaran lah, intelijensia Mr. Kalimantan Barat. Berarti otaknya lancar banget kak ya. Lalu kak, habis itu dari berapa kontestan kak? Kalau boleh tahu. Apa kak? Itu dari berapa partisipan kak saat itu? Itu dari 20 orang, pertama 30, tetapi yang akhirnya ikuti ke karantina offline sekitar 20 kak. Oh gitu, banyak juga ya. Mantap. Nah kak, tadi kan kak udah istilahnya sudah cerita beberapa dari perjalanan pageant kakak kan. Istilahnya ada tadi yang fokus di kebudayaan, fokus di mungkin kalau Mister Kalimantan Barat itu lebih ke modeling ya jatuhnya. Apa gimana? Iya, lebih ke modeling juga modeling ya. Ke modeling gitu. Jadi selain itu kan kak udah pernah juga ikut Putra Pendidikan nih. Nah habis itu ada Duta Muda ini di kebudayaan juga. Nah sebenarnya yang mau saya tanya adalah hal apa yang paling kak dapatkan dari dunia pageant, karena seperti yang kita tahu kan saya juga pernah ikut pageant sebelumnya. Banyak hal yang saya dapatkan, cuman mungkin lebih banyak pengeluarannya, jujur kak. Jujur banyak pengeluarannya. Iya, kalau kita nggak ada intention benar-benar untuk earning for experience, pasti akan ngedumel gitu. Kok banyak banget pengeluarannya, beli jas, gaun, sponsor segala macam. Kalau dari kak, pengalaman apa yang mungkin kak dapatkan banyak banget dari pageant kak? Oke, untuk pengalamannya sendiri sih banyak banget kak. Yang pertama dari segi keberanian lah, percaya diri. Nah awal itu aku insecure kak, awalnya tuh malu gitu. Nah sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain kan. Akhirnya aku ingin keluar nih dari zona nyaman aku, ingin berinteraksi dengan orang banyak, ingin menampilkan bakat yang ada dalam diri saya kan. Akhirnya membandingkanlah join pageant, dan
walaupun memang benar Kak, walaupun memang banyak pengeluarannya, tapi ada apa ya, positifnya lah yang saya dapat, kayak segi keberaniannya, berani tampil, kemudian lebih percaya diri, bisa apa ya, berkomunikasi dengan orang banyak. Dulunya tuh nggak berani gitu komunikasi dengan orang lain, itu kayak insecure lah gitu, nggak berani, cara komunikasi orang tuh nggak berani gitu, nggak bisa mengungkapkan. Berarti Nah kan akhirnya introvert ya, cobalah Kak? Sorry, berarti kan lu introvert ya? Introvert gitu ya, apa gimana? Iya, aku dulunya introvert. Oh gitu. Berarti karena pageant, mungkin karena harus dituntut untuk bisa tampil di depan, harus bisa kita engage dengan orang. Karena memang kalau pageant itu kan dia face of brand ya, dia wajah gitu kadang-kadang. Iya. Jadi dari sana mungkin dapat pelatihan public speaking juga Kak ya. Karena itu juga kali ya. Iya. Hmm. Lanjut, selain apa, keberanian juga dapat dari public speakingnya. Gimana sih cara kita public speaking yang baik dan benar. Terus saya tuh dapat pengetahuan juga Kak, kayak dapat pengetahuan mengenai pariwisata, kebudayaan, dan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Modeling Terus kita juga untuk gimana sih cara kita catwalk, gimana sih cara kita modeling gitu ketika kita tampil di panggung tuh, gimana sih kita catwalk yang bagus, gimana sih public speaking yang bagus, dan lain-lain. Nah, selain menjadi seorang duta, kita kan harus mempunyai, jadi itu punya 4 keadaan. Pertama dari brand, dari otak, jadi kita harus mempunyai kepintaran. Kemudian yang kedua, behavior, sikap kita, attitude dah. Gimana sih cara kita berinteraksi dengan orang lain, gimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu gimana sih cara attitude kita dengan orang lain. Nah, selain itu jadi seorang duta, kita harus sebagai beauty, yaitu kecantikan. Duta itu hanya cantik ataupun ganteng dalam diri luar mereka doang, tetapi cantik dalam diri mereka maupun dalam luar mereka. Jadi penampilan fisik maupun di dalam hati mereka gitu. Inner outside lah Kak ya. Gitu. Betul. Intinya tuh harus keluar, inner beauty outside-nya. Oke. Nah Kak, berbicara tentang look, tentang beauty, ya kan Kak ya. Dulu saat saya join pageant, saya udah sempat sharing di bincang sebelumnya, saya tuh dibully Kak. Iya. Ya, saya dibully saya. Kan awalnya emang saya itu bukan pageant material banget ya, dulu waktu kurus lumayan lah gitu. Dulu saya pernah ikut yang di ajang regional dulu, habis itu dapat kesempatan untuk ke nasional. Nah, tapi saya tuh telat paham ternyata memang look itu penting, sepenting itu. Untuk di ajang beauty pageant khususnya untuk cowok. Saya nggak tahu kalau misalnya sosial media itu sangat-sangat berpengaruh untuk memberikan platform kepada netizen untuk bisa sharing pendapat mereka dengan cara yang kurang baik kepada kita pelaku pageant mengenai look. Saya sempat di komen kayak gini, itu wakil Bali kayak bapak-bapak tahun 1990 nggak ada wakil lain ya, gitu-gitu loh Kak komennya, kan kurang ajar kan. Jadi saya hapusin satu-satu. Nah, kalau menurut Kakak nih, seberapa penting sih look dalam pageant? Beauty dari outside ya. Oke. Jadi pageant itu dia banyak juga. Ada sebagai duta, kemudian sebagai Mr. Miss. Nah, Mr. Miss itu kalau misalnya duta, dia lebih ke kepintaran kita. Jadi dia tidak hanya melihat fisik kita. Nah, kalau yang ajang Mr. Miss, jadi ada Mr. Miss, kemudian putra putri gitu. Pokoknya ada Mr. Miss gitu. Nah, itu dia melihat look kita, melihat penampilan kita. Jadi ketika aku juga dulu Kak, juga sama yang Kakak ngerasain tuh sama kayak aku gitu. Aku baru tahu ternyata tuh pageant tuh mempunyai banyak loh. Jadi nggak semua pageant sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu pageant, kita harus tahu ini pageant tuh berfokus kemana gitu. Ini pageantnya fokus ke gantengnya doang atau ke otaknya doang gitu. Nah, kita tuh
harus mencari tahu asal usulnya. Nah, aku dulu tuh asal-asal join, jadi Oh, kayak gitu. mencari pengalaman. Jadi kayak Kak pernah dapat komen negatif atau komen dari orang-orang langsung ataupun tidak langsung tentang lu Kakak nggak? Sering nggak, jadi aku sering kayak di head comment gitu, kayak Oh. si Vincent tuh bodinya nggak bagus, kurus, terus nggak otot. Kalau Mr. Miss kan harus berotot kan, yang bagus ototnya. Iya Nah, aku kan yang pergi nge-gym nggak gitu kan, biasanya di rumah aja. jangan olahraga gitu. Oh gitu. Nah, jadi itu kurang bagus. Jadi tuh sering kayak aku kan dulu pernah ikut namanya MMGTI, Mr. Miss Grand Tourism Indonesia. Nah, itu dia fokus pada ke body juga, ke penampilan. Kalau yang penting ada Mr. itu dia lebih fokus ke body kita, ke looknya. Jadi walaupun seberapa pintar kita, tetapi kalau kayak penampilan kita agak kurang, nah itu sulit untuk mendapatkan juara, Kak. Oh gitu. Nah, kayak ajang kalau misalnya duta-duta gitu, misalnya duta muda, kemudian duta inisiatif, duta lingkungan, duta budaya. Nah, itu dia tidak hanya memperhatikan body kita, tidak hanya memperhatikan fisik kita, tetapi memperhatikan otak kita, gimana sih tingkah laku kita, attitude-nya gimana, cara kita bersikap, kemudian cara kita informasi-informasi ataupun pengetahuan yang kita miliki itu gimana, terus beauty-nya juga. Nah, itu kalau segi duta. Kalau segi Mr. Miss dia lebih ke face, lebih ke wajah gitu. Oke, jadi mungkin ada dua. Nanti dikembalikan ke teman-teman sekalian lainnya. Jadi itu tadi ada sedikit tips dari Kak Vincent untuk memilih ajang mungkin ya. Ada perbedaan antara klasifikasi penilaian mungkin. Kalau Mister ataupun yang ada, mungkin kita udah bisa lihat Kak brandingnya. Mungkin ini lebih ke foto-foto yang harus mengedepankan perfect proportion gitu-gitu, harus model face segala macam. Itu lebih ke ajang yang mungkin penilaiannya lebih cenderung ke modal outlook gitu. Sedangkan kalau duta-duta lebih ke advokasi mungkin, cara untuk bisa mengemas suatu opini menjadi speech dan segala macam. Itu keren banget, advice yang sangat membantu Kak. Nah, berhubungan dengan kualifikasi di bidang brain, di bidang kemampuan lah ya, intelektualitas. Tadi selain outlook, ternyata ada beberapa duta yang memang penilaiannya lebih ke intelektualitas. Mungkin karena memang outreach ataupun outcomes dari ajang tersebut lebih untuk sebagai orang yang akan merepresentasikan, pertama sebagai brand ambassador dari pemerintah, atau mungkin kedua menyampaikan ke generasi muda mengenai visi dan misi, menyampaikan pesan-pesan penting. Jadi yang dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi gitu Kak ya, kemampuan berpikir. Nah, menurut Kakak penting nggak, kalau sekarang kan advokasi ya, penting nggak advokasi itu harus di branding dari awal sebelum kita ikut pageant, khususnya bagi duta-duta yang memang tidak terlalu mementingkan outlook Kak? Oke, baik, penting banget Kak. Jadi ketika kita ingin join sebuah pageant, mau itu duta ataupun Mr. Miss maupun putra putri, nah itu kita tuh harus mempunyai advokasi atau visi misi yang akan kita lakukan, atau istilahnya tuh program kerja yang akan kita lakukan gitu. Misalnya kita di seorang winner ataupun anggota-anggota lainnya gitu. Apa sih yang akan kita lakukan? Apa sih yang akan kita berikan terhadap duta ini gitu? Apa sih yang akan kita berikan terhadap pemerintah ataupun terhadap masyarakat? Apa sih yang akan kita lakukan? Nah, itu penting banget tuh. Jadi ketika teman-teman join bergabung di sebuah pageant atau sebuah duta, misalnya duta budaya, nah teman-teman tuh harus mempunyai advokasi atau visi misi, program kerja apa sih yang akan kalian lakukan. Yang penting tuh mengenai misalnya kalau duta tersebut bergerak dalam budaya, berarti teman-teman harus mempunyai advokasi di bidang budaya. Kalau misalnya di
pariwisata, misalnya putra putri pariwisata Indonesia. Nah, berarti teman-teman tuh harus menyusun program-program kerja yang berkaitan dengan pariwisata. Kalau misalnya yang berkaitan lingkungan, kayak ada Duta Lingkungan Indonesia. Nah, itu berfokus pada lingkungan. Apa saja sih program kerja yang akan kita lakukan untuk lingkungan gitu. Jadi kita harus cari ajang apa sih yang harus kita tahu. Kita tuh harus masuk ke ajang mana gitu. Kita harus membuat visi misi ataupun program kerja yang akan kita lakukan. Karena kalau kita nggak membuat program kerja, nanti ketika kita tanya, kamu join ke organisasi ini, kan ada sisi interview tuh. Iya, benar Kak. Advokasi kamu apa tuh? Advokasi kamu apa? Apa sih yang akan kamu lakukan gitu? Masa kamu sekedar hanya serempang doang, hanya sekedar piala doang gitu kan? Kan kita tuh harus ada aksi nyata gitu. Jadi nggak hanya sekedar serempang ataupun sebuah piala, kita harus mempunyai program kerja yang akan kita lakukan selama setahun menjabat. Nah, itu dia penting banget sih Kak. Oh ya, berarti untuk membuat berarti istilahnya advokasi itu merupakan kristalisasi dari program kerja yang mungkin akan kita lakukan. Jadi harus nyambung nggak ya? Jangan sampai nanti advokasi A, program kerjanya kita nggak tahu apa, atau ternyata advokasinya B, program kerjanya nggak nyambung gitu. Jadi dari awal tuh harus konsisten gitu Kak ya, mungkin ya. Karena jujur dulu Kak, waktu saya ikut kompetisi, kita di ajang yang sama. Dulu saya tuh strongnya di communication skill, di advokasi, di modeling juga cukup strong. Nah, cuman ternyata mungkin saya sempat mengklarifikasi, ini kira-kira kalau saya punya advokasi seperti ini diwadahi nggak? Jikalau saya mungkin winner atau mungkin masuk sekian besar gitu, itu masih absurd. Itu masih absurd untuk respon dari mungkin panitia segala macam. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan Kak, ternyata tidak semua ajang itu bisa mengakomodasi advokasi yang kita punya dari awal. Kadang-kadang kan fokus ajang itu misalnya gini, fokus ajang itu di pariwisata. Ternyata kita punya nih advokasi tentang pariwisata tapi sedikit berbeda. Contohnya pariwisata tapi nyeleneh ke pendidikan. Kita udah punya platform nih. Kita mau agar kita itu bisa diakomodir oleh ajang tersebut. Kadang-kadang mereka juga kayak, oh kita daya tampungnya belum bisa gitu. Jadi mungkin saat kita membuat advokasi juga harus kita pikirkan matang-matang mengenai daya tampung ajangnya. Terus apakah advokasi kita itu akan berlangsung secara konsisten, bahkan setelah kita menang ataupun setelah kita selesai kompetisi ataupun tidak. Karena banyak kasus Kak, ada teman-teman saya, mereka bikin advokasi dadakan, habis kompetisi udah hilang tuh, udah nggak ada kegiatan lagi yang mereka laksanakan seperti itu. Nah, keren banget Kak. Lalu tadi kan kita udah bahas mengenai advokasi, itu berhubungan dengan brain mungkin ya, karena kita punya cara untuk menyusun program kerja ataupun fokus dari yang kita inginkan. Kedua, kita bahas mengenai outlook, itu modal pertama di dunia pageant. Ketiga, kita mau bahas tentang behavior Kak, tingkah laku ya. Menurut Kakak, seberapa penting tingkah laku? Walaupun itu penting banget kita tahu ya, tapi menurut pandangan Kakak, seberapa penting tingkah laku untuk seorang pelaku beauty pageant, dan apakah tingkah laku itu bisa di fake atau dibohongi saat lomba? Gimana Kak? Tadi kan Kakak nanya tuh, seberapa penting sih attitude atau behavior sikap kita ketika kita join sebuah pageant. Nah, attitude atau behavior itu sangat penting tuh buat kita semua ketika kita mau join pageant tuh teman-teman. Nggak hanya join pageant, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, kita juga harus mempunyai sikap yang bagus, yang baik gitu. Dan kita harus mempunyai akhlak dan adab yang baik. Nah, jadi nggak hanya di pageant doang teman-teman. Jadi di kehidupan nyata kita tuh harus mempunyai sikap yang bagus dan baik ketika kita bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain. Karena kalau kita mempunyai attitude yang jelek, kita akan merasa nggak baik gitu, ataupun masyarakat lain tuh akan menilai oh ternyata si Budi tuh mempunyai attitude yang jelek loh. Nah, kita tuh nama kita tuh akan tercemar gitu, akan nggak bagus lah gitu di masyarakat. Jadi nggak hanya di duta saja, jadi di dimanapun kita berada,
kita harus mempunyai attitude yang baik, Kak. Oh iya benar. Mungkin karena juga attitude itu apa ya istilahnya? Kadang-kadang juga ada orang yang looknya bagus, attitude-nya minus, penilaiannya jadi dikurangin gitu ya. Ada juga yang pintar banget tapi dia attitude-nya kurang, penilaiannya dikurangin. Itu sering terjadi lah. Jadi teman-teman, attitude itu mencerminkan diri kalian, siapa kalian, dan juga nanti mungkin organisasi itu juga takut kalau milih duta yang attitude-nya minus. Takutnya nanti di saat kesempatan tertentu dia mengeluarkan keminusan itu, jadinya berpengaruh kepada branding dari ajang tersebut gitu. Jadi attitude itu sangat penting. Jadi benar kata kakaknya juga. Nah, tadi kita udah bahas 3 hal itu, Kak. Itu mungkin 3 elemen penting dari sebuah ajang kecantikan dan ajang kegantengan ya. Male pageant ataupun female pageant manapun. Nah, Kak, kakak ada nggak kiat-kiat yang ingin kakak sampaikan untuk memilih ajang yang tepat? Karena kadang-kadang para generasi muda, apalagi yang ambis-ambis itu ya, mereka kadang-kadang yang penting ikut gitu, yang penting ikut duta. Tiba-tiba ternyata dutanya ini kurang bonafit, atau mungkin ternyata ada ajang bodong. Karena kemarin sempat kejadian penipuan massal. Ada salah satu ajang penipuan massal, peserta udah bayar, tiba-tiba ditinggal sama ownernya. Jadi gak ada kejelasan gitu. Nah, menurut kakak, kiat-kiat memilih ajang yang benar sesuai dengan fokus kita dan juga tidak istilahnya minimalisir kemungkinan adanya pembodongan atau ketidakbonafitan tuh gimana sih, Kak? Oke, baik. Kak, sebelumnya di tempat kakak suaraku jelas nggak? Aman. Clear. Ya. Soalnya tadi di tempat kakak nge-freeze. Oh, saya nge-freeze ya? Ya, tapi sekarang nggak lagi. Oh, mungkin karena saya ngomongnya kecepatan jadinya kameranya gini kan ya? Insecure. Nah, oke, kita lanjut. Tips-tips atau kiat-kiat untuk memilih sebuah pageant. Nah, awalnya benar-benar aku tuh orang yang ambis dalam dunia pageant. Jadi segala pageant aku coba, segala pageant aku cari tahu, segala pageant aku kulik ya, memasuki, aku ulik informasinya. Apa saja sih yang akan diadakan pageant tersebut. Nah, sempat kan saat ini kan kita tahu tuh banyak duta-duta yang bohong gitu kan, duta-duta yang baru. Nah, cara kita memilih atau apa tuh, kita harus yang pertama kita harus ada kita harus ketika memilih sebuah pageant kita harus lihat surat nomor undang-undangnya gitu kan. Jadi kan ada surat yang berlaku gitu kan. Apa sih yang biasa disebut pengesahan badan lisensi bentuk badan mungkin ya, lisensi ya. Betul. Ada surat-surat atau yang berbadan hukum lah gitu kan. Jadi ketika memasuki sebuah pageant kita harus lihat apakah ini pageant sudah berlisensi atau belum gitu kan. Kita biasa kan ada STTA atau apa gitu kan. AHU pakai gitu nomor ya. itu. AHU titik. Kayak AHU. Ya gitu. Ya bisanya Dirjen AHU gitu ya. Oke. Nah, itu ketika memilih pageant kita harus lihat apakah si pageant ini mempunyai lisensi atau enggak. Nah, yang kedua kita harus tahu pageant ini tuh didirikan sejak kapan gitu, udah lama ataupun baru didirikan. Nah, yang ketiga kita harus kayak kepo gitu, kita nge-scroll informasi mengenai pageantnya. Nah, kita harus lihat, oh ternyata pageant ini udah bergerak tahun 2011 gitu, berarti sudah aman. Kalau misalnya pageant ini baru dibuka tahun 2024, nah itu bisa jadi bukan kita memasang kabur, yang bisa jadi dia nipu. Sebenarnya aku juga pernah kan ikut karantina online, duta-duta online gitu kan. Jadi saya ada offline, ada online-nya gitu kan. Jadi online-nya hanya bertatap muka secara online melalui Zoom gitu. Dan itu ada yang nipu kan gitu. Jadi dia ketika interview dia suruh bayar gitu, interview bayar 20.000 gitu untuk interview. Kecurangan bermain tuh ya. Iya, udah harus hati-hati, berarti dia
pageant itu tuh udah mau nipu gitu. Soalnya kalau interview tuh nggak ada perlu biaya apapun, nggak, itu interview tuh gratis gitu. Soalnya kan ada penilaian kan, masa kita mau dinilai kita harus bayar kan. Iya. Nah itu hal yang nggak masuk akal. Nah itu sempat tuh aku pernah join di salah satu ajang duta yang baru, disuruh bayar tuh interview, bayar 20.000 nggak salah satu orang. Kalau kamu nggak mau interview berarti kamu nggak bisa masuk. Nah akhirnya tahu nih bahwa si pageant itu mau nipu kan. Ya udah aku nggak bayar dan aku keluar, dan akhirnya beneran nggak lama kemudian banyak teman-temanku yang online tapi aku nggak kenal sih, cuma kenal nama doang. Jadi mereka tuh join udah bayar dan akhirnya uangnya diambil, nggak dapat apa. Oh gitu. Oke. Siap. Atensi kita harus lihat gimana sih sistem kerja si pageantnya itu. Kita mau lihat sistem cara kerjanya. Kalau misalnya sistem cara kerjanya udah nggak benar, contoh ya kayak interview disuruh bayar 20.000, berarti sistem kerja pageant tersebut ada hal yang aneh gitu. Nah terus yang ketiga kita harus lihat visi misi ya, advokasi misi si dutanya tersebut, si pageantnya, visi misinya si pageant ini jelas nggak sih, berguna nggak sih, bermanfaat nggak sih. Nah kita harus apakah si visi misinya ini benar dibuat asli kah atau dibuat asal-asalan gitu. Nah kita harus lihat. Jadi ada surat lisensi, kemudian sistem cara kerja pageant tersebut, sama advokasi atau visi misinya gitu. Dan kita harus lihat pageantnya tersebut tuh dibangun sejak kapan sih, sejak tahun berapa, kita harus cari tahu. Kalau sudah dibangun sejak tahun 2011 ataupun udah 2 tahun 3 tahun berarti sudah terpercaya. Kalau masih awal-awal mungkin agak sedikit ragu lah gitu. Nah itu teman-teman tips-tips. Mantap. Oke, teman-teman, tadi kau udah dibahas oleh kakaknya gimana caranya kiat-kiat untuk memilih pageant yang mungkin bonafit dan bisa teman-teman tiru. Mungkin tak tambahin Kak ya, mungkin teman-teman juga bisa nyari testimonial. Testimonial juga penting. Kadang-kadang kita kan sosial media sekarang udah bisa mencakup, bisa connect lah ke berbagai orang-orang yang ada di Indonesia khususnya. Jadi teman-teman sangat gampang untuk bisa menghubungi alumni mungkin melalui sosial media, kan ada di tag segala macam. Bisa tuh dikepoin dulu, di chat gimana Kak pageant ini tuh seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa dapat testimonial dan juga beberapa argumen ataupun pendapat dari orang yang pernah masuk langsung ke pageantnya, sehingga ekspektasi teman-teman dan juga ekspektasi mereka yang sudah pernah join itu bisa disatuin, jadi nanti tidak ada kekecewaan lah istilahnya gitu, dan informasinya juga lebih terpercaya. Oke Kak Vincent, pembahasannya menarik banget. Pertanyaan terakhir, Kak Vincent, sebenarnya ini bukan pertanyaan terakhir sih, bisa nggak Kak Vincent sharing kiat-kiat singkat bagi kita yang belum punya pengalaman pageant sama sekali untuk join pageant, Kak? Oke, baik. Untuk tips-tips join pageant, yang pertama kita tuh jangan malu gitu. Kita harus berani untuk mencoba sesuatu hal. Karena kalau kita coba, kita nggak tahu akan ke depan hasilnya tuh gimana. Yang kedua, untuk join sebuah pageant tuh kita harus cari tahu tuh pageant tersebut tuh bergerak di bidang apa sih? Apakah bergerak di bidang budaya kah, di bidang lingkungan kah, atau di bidang sosial kah, atau di bidang pendidikan kah? Nah, kita harus cari tahu tuh asal usul pageant tersebut tuh bergerak dari mana. Nah, yang ketiga kita harus bedain antara duta dengan Mr. Miss. Nah, kalau duta dia kan lebih ke isi kepintaran, ke brandnya, brand beauty BFF. Tapi kalau ajang Mr. Miss gitu, dia lebih ke penampilan kita, ke look kita. Gimana sih body kita, bagus atau enggak. Jadi selain ada menilai kepintaran juga, tetapi dia lebih fokus ke penampilan kita. Jadi selain kepintaran, ada penampilan yang dinilai. Ada attitude juga, tapi dia lebih, kalau Mr. Miss, dia lebih fokus ke penampilannya. Nah, yang selanjutnya itu kita harus mempunyai advokasi atau visi misi yang akan dilakukan. Nah, kita buat visi misi itu jangan ada tuh kayak temanku juga banyak waktu ditanya buat visi misinya ataupun ketika mau
menyampaikan speech kita mau buat visi misinya, advokasinya. Nah kita tuh harus membuatnya tuh dari jauh-jauh hari gitu. Program kerja apa sih yang harus kita lakukan? Jangan dekat-dekat kita bawa sembarangan buat, karena nggak bagus itu, nggak baik untuk kita dan juga untuk yayasannya. Jadi kita tuh jangan hanya mau winner, mau sempangnya doang, mau piaranya. Kita tuh harus bisa berproses gitu. Kita harus bisa berproses, harus bisa tahu apa saja sih yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama tuh kita cari tahu tuh asal usul pageantnya, kemudian kita harus berani mencobanya. Yang ketiga, kita harus mempunyai advokasi. Kemudian yang keempat, kita jangan merasa minder atau kurang percaya diri. Kayak kita tuh harus memberanikan diri bahwa kita tuh punya kelebihan loh. Kita tuh punya kelebihannya kita nggak miliki oleh orang lain. Misalnya kalau kelebihan saya kan lebih bisa bahasa Mandarin gitu kan. Yeah. Nah aku tuh bisa berbahasa Mandarin daripada finalis lain gitu. Nah terus yang kelima, jangan peduli gitu omongan orang lain, karena waktu ikut pageant aku banyak gitu diomongin sama orang lain. Yeah. Di si Vincent tuh looknya nggak bagus, catwalknya nggak bagus, jelek gitu segala macam. Gak usah dipedulin, biarin, karena mereka tuh merasa iri gitu, merasa tersaingi, mereka ingin membuat mental kita down. Nah kita tuh harus melawan omongan mereka atau melawan bulian mereka. Kita harus percaya terhadap apa yang kita miliki. Kita tunjukin dengan mereka, kita tunjukin prestasi tersebut. Nah kita harus buktiin bahwa kita kalau bisa masuk, setidaknya tidak winner, kita bisa masuk ke top 4 ataupun top 5 gitu. Nah kita bisa ke top 4 ataupun top 5 di ajang tersebut, ataupun kalau nggak top 4, top 5 kita bisa masuk ke top 10 gitu. Nah jadi yang penting kita berani mencoba. Kita cari tahu pageant tersebut bergerak di bidang apa, kemudian kita harus mempunyai advokasi, kita jangan mempedulikan omongan lain, dan kita harus percaya diri. Gitu sih Kak tips-tipsnya. Oke, mantap banget tipsnya. Bagi teman-teman sekalian, sobat inspiratif yang memang ingin join pageant, tips tadi tentunya sangat berguna sekali. Benar, saya setuju banget. Jadi yang penting confidence, kita tahu fokus kita mau kemana, kita tahu mau ngapain, jalan aja. Kadang-kadang orang-orang yang di luar sana itu juga nggak akan membantu kita dan nggak akan berdampak pada journey kita. Jadi nggak usah peduliin. Yang penting you are happy with what you are doing. Jadi itulah tadi pembahasan kita. Pertanyaan tersebut mengakhiri sesi bincang-bincang inspiratif kita kali ini. Untuk Kak Vincent, saya ucapkan terima kasih banget Kak udah mau bergabung dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita dan menginspirasi sobat inspiratif lainnya. Bagi sobat inspiratif, nanti teman-teman bisa menonton video ini di media Yasa Prasada Entertainment di YouTube ya, ataupun di Medias TV di Instagram. Saya Santika Yasa, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye everyone.